Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan Yesus di hari yang diberkati ini, di hari Jumat Agung. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat karya Tuhan yang begitu besar. Keselamatan kita terima karena kematian Tuhan Yesus yang berkorban bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Hari ini mari di rumah Tuhan kita sama-sama bersuka cita, kita menyembah Tuhan yang telah mati bagi setiap kita. Gantikan kita, setiap kita yang berdosa. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala saudara. Kita rindu menyembah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus. Allah kami yang begitu baik, Allah kami yang begitu mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus namanya. Karya salibmu Tuhan begitu memberkati setiap kami Tuhan. Keselamatan menjadi kepastian bagi setiap kami yang beriman kepadamu. Kami mengucap syukur, sebab itu kami datang di hari yang baik ini, di Jumat Agung ini kami datang untuk memuliakan Tuhan. Allah yang layak terima sembah dan syukur kami. Kau Allah yang kami rindukan Tuhan, untuk boleh terus kami sembah. Bahkan kami rindu di Jumat Agung ini, setiap kami dijumpai Tuhan. Setiap kami dijangkau oleh Tuhan. Sebab kami tahu dan percaya dalam hadirat-Mu yang kudus, selalu ada perkara yang dahsyat, selalu ada perkara yang mujizat, yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap kami yang percaya. Yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang terikat pasti Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga Tuhan. Gembala sidang kami yang terkasih akan melayani juga di Jumat Agung ini Tuhan. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati sempurna, sehat, kuat melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami persembahkan yang terbaik untuk penghormatan kami, untuk pengorbanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Katakan tercurah darah Sang Juru Selamat. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Aku mau tuh yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Angkat tanganmu, katakan dengan iman. Terhapus dosa.
dosanya terhapus dosanya. Yang mau bertobat, disediakan keselamatan bagi kita, saudara. Mari hari ini bertobat, saudara. Lewat kuasa darah Kristus yang tercurah. Angkat tanganmu tinggi, gereja Tiberia, sama-sama. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat, makasih Tuhan. Angkat suara, mengatakanlah
Masing-masing berdoa. Kalau ada kesalahan, mari datang sama Tuhan. Jumat Agung ini tentang penebusan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Angkat tanganmu gereja Tiberias. Pandang dia saudara, salib Tuhan yang menyelamatkan. Darah Tuhan yang tercurah. Yang mendatangkan kuasa kesembuhan bagi setiap kami. Mari berdoa. Kalau ada harapan, mari sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita saudara. Terima kasih. Engkau besar. Engkau layak kami tinggikan Tuhan di Jumat Agung ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pandang dia saudara. Pandang dia. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lebih lagi saudara katakan, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari dengan iman katakan, kira seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus namanya, katakan. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. For you are great.
kepada Allah kami yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Di dalam ibadah perayaan Jumat Agung di tempat ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kasih-Mu yang gak pernah berubah. Kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Lebih dalam lagi kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu pujian kami. Hanya bagi-Mu pengagungan kami berikan. Hanya untuk-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama nyatakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba. Oh, mulia. Hanya bagi anak domba ya, bagi anak domba, oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan, di tahta dan yang akan selamanya atas semua yang. Sebab Engkau yang termulia sampai selamanya Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk dalam tahta-Mu yang kudus dan yang akan memerintah sampai selamanya Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, oh, sebab
yang duduk di tahta atas semua yang di bumi. Lebih sungguh jemaat Tuhan Tiberias, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk dalam tahta-Mu Tuhan, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh di hadapan Tuhan, kita berikan tepuk tangan di kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, dan yang akan memerintah sampai selama-lamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Oh Tuhan, ku sembah hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus, Kau yang terindah. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi hidupku. Tuhan, syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Syukur kepada kasih-Mu Tuhan dan Allah kami. Kau yang kami sanjung kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sungguh kami ada semua karena cinta-Mu. Sungguh kami ada karena pengorbanan-Mu. Sungguh kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami memuji Engkau. Kami angkat tangan kami dan kami mengagungkan Engkau, Allah dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang bertata di atas setiap kehidupan kami. Sebab Engkau telah menebus setiap kami dengan harga yang begitu mahal. Engkau telah selesaikan semuanya di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Kami lebih sungguh lagi bernyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama Tuhan Yesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang terkasih hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang begitu hebat dalam mencintai setiap kami. Sungguh kami bangga kami diselamatkan sama Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang termanis yang pernah kami miliki Tuhan. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan telah berkorban melakukan karya-Mu yang terindah buat kami, yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Kami berdiri sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Maka pada hari Tuhan kami hanya mengagungkan Tuhan. Kami bersuka cita sebab kami telah diselamatkan sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Juga seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming dalam ibadah Jumat Agung di tempat ini saudara. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kita. Kita boleh ada pada hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lihat tangan-tangannya kembali. Kita berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan, amin.
Sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang terkasih Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darti Pariaji. Terlebih dahulu kita akan membaca suara gembala. Saudara dapat mendengarkan yaitu suara gembala yang akan saya bacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia. Suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Darti Pariaji dengan tema mari kita kenang dan peringati Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Romawi pertama, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dan menyatakan diri full sebagai Allah dengan bukti dan dari kuasa-kuasanya. Tuhan Yesus memerintahkan Gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 sampai jam 3. Dengan bukti-bukti kuasanya, yaitu yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang kedua, sebagai Allah yang mempunyai kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari yang dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepadanya, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, terjadilah gempa bumi. Romawi kedua, mengapa Allah kita mati disalibkan? Di dalam Ulangan 21 ayat 22, 23, Galatia 3 ayat 13. Kedua firman Allah tersebut menyatakan bahwa hukum Taurat mempunyai arti. Yang pertama, bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berdosa besar yang dihukum dengan hukuman mati, ataupun yang sepadan dan setara dengan hukuman mati, maka orang itu harus dihukum dengan cara digantung di atas kayu salib atau digantung pada sebuah tiang. Maka hal ini berarti Tuhan Yesus Allah kita mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, agar Anda dan saya dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut karena dosa kita. Karena kita yang seharusnya disalibkan telah diganti oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus telah mengangkat kutuk hukum Taurat yang terdapat di dalam perjanjian lama, agar kita tidak mengalami kutuk apapun. Yang kedua, mengapa Tuhan mengalami kematian? Hal ini adalah untuk menyatakan konsep Allah tentang manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa Allah dan manusia dinyatakan di dalam Yesus Kristus. A. Manusia akan mengalami kematian. B. Manusia akan dikuburkan. Dan C. Manusia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus telah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dengan kebangkitannya dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Sebagian besar ajaran di bumi, sebagian besar agama di bumi, juga orang-orang Yahudi dan orang Palestina percaya kepada kebangkitan. Kita yang percaya Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman, menjadi tubuh kemuliaan yang mempunyai kuasa untuk terbang kawan awan, untuk menuju kerajaan sorga. Sedang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan menyatu dengan bumi, akan menjadi lautan api. Dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Romawi ketiga, Tuhan Yesus diadili sama dengan lihatlah manusia itu. Firman Allah di dalam Lukas 22 ayat 55 sampai dengan 62, 23, 39 sampai dengan 45. Mengajarkan kepada kita yang pertama firman Tuhan. Tuhan Yesus telah disiksa, Tuhan Yesus telah diadili, dan Tuhan Yesus telah dihukum mati. Agar kita, Anda dan saya tidak akan disiksa, tidak akan diadili, tidak akan mengalami maut. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam, agar mulut kita dusta, mulut kita diampuni. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang suci, sebagai ibadah yang kudus, agar kita layak menghadap tatanya di sorga. Sebagai doa penutup, agar Anda jangan berbuat dosa apapun, agar kita layak untuk berdiri di hadapan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa batas. Mari kita setia sampai mati, agar kita layak untuk menerima mahkota kehidupan dari sorga. Terpuji nama Tuhan, haleluya,
Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang pastinya memberkati setiap kita yang mendengarkan. Dan tiba pada saat pagi siang hari ini, kita akan buka hati kita untuk sambut kebenaran dari firman Tuhan. Kembali dalam hadirat Tuhan, dalam sikap kita berdoa. Kembali dalam kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu Tuhan yang telah berkorban ganti kami. Karena kasih-Mu Tuhan yang telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini. Melalui ibadah perayaan Jumat Agung, biarlah kami semakin mengenal, biarlah kami memperingati, mengenang kasih Tuhan atas setiap kami. Kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu dan hari ini tidak pernah berubah. Bahkan kami percaya sampai selama-lamanya. Kami ada semua karena pengorbanan-Mu, karena tubuh-Mu, karena darah-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Tiba pada hari kami membuka hati kami untuk kami mau dikuatkan, dibenarkan, diteguhkan, diajar oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami, tuntun kami, lindungi kami Tuhan, tolong kami, ampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan yang telah selamatkan setiap kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan Tiberias, kita boleh bangkit berdiri. Mari buka hatimu di hadapan. Amin Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Lebih sungguh sama-sama Tiberias. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosa kami. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Oh, kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu ya Tuhan, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan doa tilanya diperdamaikan,
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus. Kami bersama jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman ini akan menguatkan kami semua, membangun iman kami semua, terutama jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga Engkau berikan Tuhan Yesus kepada kami. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Biarlah dalam perayaan Jumat Agung ini ya Tuhan Yesus, Engkau bekerja lebih dahulu terhadap kami semuanya, di dalam hati kami, di relung hati kami, untuk kami kuat di dalam Engkau, dan kami menghargai karya keselamatan yang Engkau kerjakan di atas kayu salib, untuk kami lakukan dengan takut dan gentar akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita bersama merayakan Jumat Agung, yang mana ini adalah karya keselamatan yang Allah kerjakan dengan mengorbankan Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, mentumpahkan darahnya bagi kita semua untuk tebus dosa kita, untuk keselamatan kita ya saudara sekalian. Yesus dijadikan anak domba Allah yang menggantikan dosa-dosa kita, saudara sekalian, menghapus dosa kita, mengganti kita, saudara sekalian. Ya, kita akan mulai firman ini, dan Argo tolong bacakan di Matius 27 ayat 45 sampai 50, kemudian Yesaya 53 ayat 3. Matius 27 ayat 45 sampai 50, Yesaya 53 ayat 3. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 27 ayat 45 sampai 50 mengatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sehingga sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, saudara sekalian ya. Dan di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Peristiwa Golgota ini, saudara sekalian, adalah peristiwa sejarah yang mengubah hidup manusia, ya saudara sekalian, oleh sebab karena kematian Yesus
adalah kematian yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, ya, yang memulihkan, ya, yang memberkati dan memberikan pengharapan baru. Di atas Kalvari, Yesus menebus dosa kita dan membayar harga bagi kita, bagi dosa-dosa kita, saudara sekalian. Ya, Ia yang benar, yang sempurna, dan tanpa dosa, tapi Ia dikutuk, dituduh, difitnah, menderita, bahkan mencurahkan darahnya bagi kita sebagai ganti kita dan penebusan dosa kita, saudara sekalian. Seperti domba sembelihan supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan, saudara. Yesus hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi kita, ya, kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Dalam keadaan terpisah dari Allah, Yesus, ya, saudara sekalian, Allah sendiri menunjukkan kasih-Nya kepada kita, saudara sekalian, bahwa Dia mengasihi kita dengan cara Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hal nomor satu kematian Yesus, saudara sekalian, adalah kematian yang menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia, saudara sekalian, ya. Jadi topik pagi ini adalah tema kematian yang menyelamatkan, ya, saudara sekalian. Jadi kematian Yesus yang menyelamatkan. Jadi kematian Yesus yang pertama adalah ciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Dia mengorbankan dirinya, Allah mengorbankan Yesus untuk menjadi pendamaian bagi Allah dan manusia, saudara sekalian, ya. Dan Argo bacakan Matius 27 ayat 51, kemudian Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Matius 27 ayat 51 katakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kemudian di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, saudara sekalian, ya. Keberadaan tabir dalam bait Allah, saudara sekalian, menggambarkan ketidaklayakan manusia untuk bersekutu dengan Allah atau menghampiri Allah, saudara sekalian. Allah yang maha suci tidak mungkin bersekutu dengan manusia, saudara sekalian, yang penuh dosa. Kematian Yesus telah merobek tirai pemisah tersebut, saudara, antara Allah dan manusia. Kematian Yesus memungkinkan manusia bersekutu kembali dengan Allah, saudara. Ya, tirai yang kudus antara tirai ruang kudus dan maha kudus terbelah, saudara sekalian, menggambarkan bahwa jalan kita manusia menuju Allah, kita bisa langsung kepada Allah. Seperti di Ibrani 10 ayat 19-20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, jadi tabirnya sekarang adalah Yesus sendiri, karena tabir yang di bait Allah telah terbelah dua dari atas sampai bawah, yang mana kematian Yesus membuka jalan, saudara sekalian, untuk manusia dapat menuju kepada Allah langsung, saudara sekalian, tanpa memberikan ritual korban, hewan korban untuk sebagai penebusan dosa. Dulu sebelum Yesus mati, saudara sekalian, untuk penebusan dosa, zaman dulu itu sebelumnya dilakukan korban darah hewan korban, ya saudara sekalian, ya.
yaitu ya lembu, ya kambing, ya domba atau apa saudara sekalian. Nah, sesudah Yesus yang memberikan dirinya untuk menjadi anak domba Allah, maka tabir atau tidak ada lagi jarak pemisah antara Allah dan manusia dapat mengampiri Allah secara langsung. Jadi hal yang kedua kematian Yesus adalah menciptakan Allah dapat bersekutu kembali dengan manusia dan manusia dapat bersekutu dengan Tuhan, ya. Yang nomor satu tadi katakan bahwa kematian Yesus ciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Dan yang kedua kematian Yesus ciptakan persekutuan antara Allah dan manusia, ya, yang mana manusia dapat memanggilnya Bapa, ya, seperti di Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Dan kita dengan leluasanya dapat memanggil Allah dengan kata-kata Bapa, ya, sebagai Bapa kita, saudara sekalian. Ya, kita baca lagi Matius 27 ayat 52 sampai 53 Argo. Ya, Matius 27 ayat 52 sampai 53. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan. Matius 27 ayat 52 sampai 53 katakan, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Makna peristiwa yang diungkapkan di ayat 52-53 ini, ya saudara, Matius 52-53 ini adalah bahwa dengan kejadian ini Allah mengatakan bahwa kematian Yesus, anak domba Paskah, akan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan selamat, saudara sekalian. Bagi kebangkitan orang yang percaya padanya, saudara sekalian, bahwa nanti dengan kematian Yesus ada kebangkitan dan ada kehidupan yang kekal, saudara sekalian, ya. Jadi di sini kita memperoleh kehidupan yang kekal sebagaimana di Yohanes 3 ayat 14-15 katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, saudara sekalian, ya. Melalui peristiwa Jumat Agung ini Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan cara menyalibkan Yesus Kristus sampai mati sebagai ganti kita, saudara, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, ya. Jauh sebelumnya Yesus sendiri juga pernah berkata, apabila manusia ditinggikan maka aku akan menarik orang banyak datang kepadaku. Bagaimana tadi di Yohanes 3 ayat 13 katakan bahwa barang siapa supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan ada jaminan, saudara sekalian, ya, dengan kematian Yesus ini yang membawa kehidupan, ya. Nomor 3 adalah kematian Yesus membawa kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Bahwa ada jaminan dengan kematian Yesus, ada jaminan bahwa kita akan selamat sampai kepada hidup yang kekal, saudara sekalian. Yang nomor 1 tadi, kematian Yesus ciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Nomor 2, kematian Yesus ciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Dan yang nomor 3, saudara sekalian, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Ya, kita baca di Titus 2 ayat 12 sampai 14 Argo. Titus 2 ayat 12 sampai 14. Titus 2 ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Titus 2 ayat 12 sampai 14.
Ia, Yesus, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, saudara sekalian ya. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat ya saudara, yaitu kita ini umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik, saudara sekalian. Sebagaimana ayat katakan di sini, yang rajin berbuat baik, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus di sini atau redeemer ya saudara sekalian adalah untuk membebaskan supaya kita merdeka, tidak terbelenggu atau tidak diperbudak dosa. Bagaimana di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sudah ditebus. Ditebus dari apa saudara sekalian ya? Kita ditebus dari segala kejahatan atau pelanggaran saudara sekalian. Sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah saudara ya. Jadi kita ditebus dari apa? Yaitu ditebus dari dosa ke segala kejahatan dan pelanggaran saudara. Pelanggaran apa? Pelanggaran hukum Allah saudara sekalian. Karena dosa adalah pelanggaran yang adalah suatu penolakan terhadap kedaulatan Allah saudara sekalian. Yesus telah menebus dari cara hidup kita ya yang lama ya, yaitu yang menolak ya saudara sekalian pemerintahan Allah atas diri kita, dan penebusan itu bukan hanya untuk menghapus pelanggaran dosa saja, tapi juga mengubah cara hidup kita untuk kita tidak menolak saudara sekalian hukum Allah, dan juga mengubah hidup kita yang menolak hukum Allah itu saudara sekalian ya. Jadi kita tidak akan mau lagi menolak hukum Allah, yaitu firman Tuhan, Alkitab ya atau gereja ya saudara sekalian ya. Jadi itulah kasih Allah bagi kita. Jadi hal yang keempat saudara sekalian, kematian Yesus membebaskan kita dari kejahatan. Kejahatan apa saudara sekalian? Yaitu melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah saudara sekalian. Jadi itu betapa kasihnya Allah kepada kita saudara sekalian. Kita yaitu kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan. Pertama, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan yang kekal ya saudara sekalian. Kita akan mencapai kehidupan yang kekal sampai ke sorga saudara sekalian. Dan yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan yaitu pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran dosa. Dosa apa? Melanggar hukum Allah saudara sekalian. Jadi kita dibebaskan. Jadi kita diberi hikmat dan juga pewahyuan saudara sekalian untuk kita tidak mau melanggar hukum Allah. Yaitu firman Tuhan, ya isi-isi Alkitab ya saudara sekalian. Dan juga kita harus rajin beribadah sebagaimana tadi dikatakan Yesus menciptakan suatu umat baginya ya. Yesus menguduskan dirinya, menciptakan suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik saudara sekalian. Yaitu kita ini kita harus selalu berbuat baik dan rajin bahkan berbuat baik saudara sekalian dan beribadah saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian di Jumat Agung ini marilah kita merespon kasih Allah yang begitu besar kepada kita dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah saudara sekalian. Dengan penuh sungguh-sungguh kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian. Menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Dan saya saksikan saudara sekalian ya,
soal kematian ya saudara sekalian. Kematian Yesus ya memang menyelamatkan kita, umat kita yang berdosa ini, dihapus dosa kita, dan juga bukan hanya dihapus saja dosa kita, tetapi kita juga dibuat saudara sekalian oleh Allah, kita dihapus dari cara-cara hidup kita yang menolak hukum Allah saudara sekalian. Jadi cara hidup kita pun diubah oleh Allah dengan kematian Yesus saudara sekalian ya. Ada seorang gadis yang bernama Linda saudara sekalian yang sakit. Dia bukan seorang Kristen dan dia ada keluarga besar saudara sekalian ya. Keluarga besar dan keluarganya mengatakan kalau Linda ikut Tuhan Yesus sembuh, maka keluarganya sekeluarga itu besar itu akan mengikuti Tuhan Yesus saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian, Pak Pariaji berdoa sungguh-sungguh, kami semua ya, kita semua yang melayani berdoa sungguh-sungguh, tapi yang terjadi adalah Linda meninggal dunia saudara sekalian. Dan kita begitu sedih ya saudara sekalian ya, kematian menjemput Linda. Tetapi apa yang terjadi dengan kematian Linda yang sudah percaya kepada Yesus ini saudara sekalian, dan disaksikan oleh seluruh keluarganya pada saat itu saudara sekalian. Linda menghitung dia dijemput oleh malaikat sampai 50. Dia hitung 1, 2, 3 sampai 50 saudara sekalian. Dan kematian Linda itu kematian yang menyelamatkan seluruh keluarga besarnya saudara sekalian. Melihat Linda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus saudara sekalian, tetapi kemudian meninggal dunia ya saudara sekalian, membawa pertobatan kepada keluarga besarnya. Keluarga besarnya semuanya menerima Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis saudara sekalian, percaya Yesus saudara sekalian. Dan itu adalah kematian yang menyelamatkan saudara sekalian, yang menyelamatkan keluarga besarnya. Dan kita semua anak-anak Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah berjanji menyediakan rumah bagi kita di sorga. Kita kelak juga akan mencapai hidup yang kekal, cuma waktunya kita masing-masing karena kita masih diberi tugas oleh Tuhan ya. Tuhan masih mempunyai tujuan bagi kita pribadi lepas pribadi dengan tujuan yang berbeda-beda dengan yang unik, tapi satu tujuannya yaitu memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Marilah kita sungguh-sungguh saudara sekalian, kita menghargai darah Yesus yang mahal yang ditumpahkan bagi kita untuk menebus dosa kita, dan Tuhan Yesus sudah menjadi ganti bagi kita untuk penebusan dosa kita saudara sekalian. Kita sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita sungguh sangat menyembah kepada Tuhan Yesus, dan kemudian juga kita menjadi pelaku daripada firman-Nya, kata-katanya kita ikuti saudara sekalian sepenuh-penuhnya dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan juga di dalam hidup ini saudara sekalian kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya yang dia tumpahkan pada hari Jumat Agung ini saudara sekalian. Kita rajin menyatu karena Tuhan Yesus juga katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk menebus dosa kita itu selalu saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga minta apa saja maka akan diberikan. Kita tidak minta yang macam-macam, tapi kita akan meminta yang akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan juga kita selalu menyatu dengan dan suka memakai minyak urapan saudara sekalian untuk proteksi dan juga bagi kesukaan bagi Tuhan saudara sekalian. Dan juga dalam hidup ini kita selalu bertobat saudara sekalian, bertobat setiap hari saudara sekalian, dan juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan, untuk kita dapat benar-benar mencapai hidup yang kekal yaitu sorga kelak. Tapi juga di bumi seperti doa Tuhan Yesus katakan, kita hidup di bumi seperti di sorga saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, selamat Jumat Agung, selamat merayakan karya keselamatan Allah kita bersama saudara sekalian ya, untuk menembuskan dosa kita semua, dan kita hargai, kita jalankan karya keselamatan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus selalu. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Ernesto Janias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang memberkati, firman yang luar biasa. Kami terus berdoa, Ibu dipakai oleh Tuhan, diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan Yesus telah menebus segala dosaku. Tuhan Yesus telah menyelamatkan aku. Aku mau menghargai
pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup dalam pertobatan. Aku mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan senantiasa mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ingat baik, Tuhan telah menebus dosa kita. Amin. Ingat baik, Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin. Kematian Kristus adalah kematian yang menyelamatkan. Jadi kalau ada orang bilang, kok Tuhannya orang Kristen meninggal, saudara gitu ya. Nah, kita harus mengerti kematian ini bukan karena sakit. Kematian ini bukan karena kelemahan tubuh. Kematian ini bukan karena dosa atau karena kejahatan. Tapi kematian ini karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, kematian Kristus karena Tuhan mau menyelamatkan. Amin. Jadi itu poin pentingnya. Jadi saudara kalau ketemu orang dimanapun, kenapa orang Kristen kok orang Allahnya mati? Karena kematian Tuhanku untuk menyelamatkan aku. Amin. Itu sebabnya kalau nyawa saja saudara diselamatkan, sorganya diberikan, apalagi bisnis saudara, Tuhan pasti selamatkan. Katakan amin. Apalagi rumah tangga saudara pasti diselamatkan. Amin. Itu sebabnya hari ini jangan takut. Bersukacitalah, berbahagialah karena Tuhan Yesus baik. Sama-sama bersama saya katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Itu sebabnya di momen Jumat Agung ini siapapun saudara jangan takut, jangan menyerah. Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Tuhan pasti pulihkan kita semua. Nah maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita 4 hal, yaitu tentang kematian Kristus yang menyelamatkan. Yang pertama, kematian Kristus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Jadi kalau udah berdamai, kenapa pendeta harus berdamai? Karena waktu manusia berdosa menjadi seteru, menjadi musuh. Nah dengan kematian Kristus menciptakan perdamaian. Perdamaian siapa? Perdamaian Allah dengan manusia. Kalau sudah berdamai, maka apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan, kita terima. Katakan amin. Sama suami istri misalkan bertengkar, lalu musuhan, lalu enggak tidur bareng, lalu saudara saling menjauh, lalu saling menjaga jarak. Tapi kalau udah berdamai, apa yang menjadi milik suami, milik istri. Apa yang menjadi milik istri, milik suami. Artinya apa? Akan menerima semua yang menjadi bagiannya. Sama, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan, pasti kita terima, pasti kita alami. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita menyampaikan bahwa kematian Kristus yaitu menciptakan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi dahulu saudara, orang nggak boleh masuk ruangan Maha Kudus. Itu harus diwakili. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh seorang imam. Dan imam itu masuk ke ruangan Maha Kudus harus membawa darah anak domba. Nah hari ini Yesus sudah mencurahkan darahnya. Saudara nggak perlu diwakili lagi. Saudara cukup terima darah Yesus. Saudara bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar kepada kita kematian Kristus, yaitu memberikan kita hidup kekal. Artinya apa saudara? Manusia itu dalam hidupnya melewati 3 proses. Ada 3 proses hidup dalam manusia. Yang pertama lahir. Kita nggak bisa milih lahir kapan, lahir tanggal berapa, lahir jam berapa, orang tua kita siapa, bapak kita siapa, ibu kita siapa. Lahirnya di rumah sakit, di bidan, apa di rumah gitu. Nggak bisa milih saudara, itu Tuhan yang tetapkan. Setelah lahir kita bertumbuh. Lalu yang ketiga setelah bertumbuh kita meninggal. Dan manusia hanya mengalami 1 kali kematian. Dan kematian itu saudara adalah jarak antara hidup dan mati. Cuma hanya selangkah saja. Artinya apa? Semua orang suatu hari akan mati. Tapi kematian di dalam Tuhan bukan hal yang menakutkan. Berapa hari lalu saya memakamkan
seorang jemaat yang meninggal. Sebelum meninggal, perjamuan kudus, minyak urapan, bahkan saling mengampuni sama istri, anak-anak. Dan meninggalnya saudara setelah ibadah, setelah perjamuan. Itu betapa luar biasanya dipersiapkan. Nah, ada banyak orang takut mati. Ya, sedemikian rupa saya udah dokter suntik apa aja deh, pokoknya saya nggak mau mati, saya mau hidup gitu saudara. Ada banyak orang takut mati. Kenapa kematian menjadi hal yang menakutkan? Karena orang takut setelah mati dia ke neraka. Hari ini di momen Jumat Agung, Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal, memberikan kita sorga yang mulia. Jadi jangan takut mati. Sama-sama bersama saya katakan, aku tidak takut mati. Karena suatu hari kelak, aku meninggal, aku akan ke sorga. Amin. Bukan berarti habis ini kita mati semua, enggak saudara. Tapi saudara harus pegang baik, suatu hari kita pasti ke sorga, amin. Dan yang keempat tadi gembala sidang kita mengajar kepada kita kematian Kristus, yaitu memberikan atau membebaskan kita dari segala yang jahat. Nah sedikit saya menambahkan saudara, kematian Kristus juga memberikan kita kepastian. Kita baca Roma pasal 5 ayat 10, sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Apa? Stop dulu. Pasti apa mudah-mudahan? Pasti. Pasti apa? Pasti akan diselamatkan oleh apa? Hidupnya. Sama-sama bersama saya katakan, kematian Kristus memberikan aku kepastian. Amin. Dunia ini enggak pasti, tapi di momen Jumat Agung ini kita semua diingatkan kematiannya memberi kita kepastian. Hari ini mungkin bisnismu sedang tidak menentu. Hari ini mungkin keuanganmu sedang tidak menentu. Hari ini mungkin kesehatanmu semakin merosot. Hari ini mungkin keadaan hidupmu semakin tidak menentu. Masa depanmu tidak menentu. Ingat baik, Yesus mati di atas kayu salib memberikan kita kepastian. Jadi pulanglah saudara hari ini dengan tersenyum dan katakan dalam hatimu, Tuhan berikan aku kepastian. Apa artinya? Besok saudara pasti makan walaupun gak ada uang. Besok saudara pasti kerja walaupun di pekerjaanmu ada masalah, ada tantangan. Karena Tuhan berikan kepastian. Anak-anak muda yang lulus kuliah atau mau wisuda, mau skripsi, Tuhan beri kepastian masa depan yang indah. Kita sering bingung nih lulus mau kemana, mau kerja di mana. Di dalam Yesus ada kepastian. Yang kedua, kematian Kristus memberikan kita kuasa, kekuatan. Kita baca bersama 1 Korintus 1 ayat 18. Sama-sama, 2, 3, ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu apa? Power of God. Sama-sama bersama saya katakan, kematian Kristus adalah kekuatan bagiku. Amin. Jadi saudara perhatikan, kematian Kristus itu kekuatan. Siapapun saudara yang mulai lemah, siapapun saudara yang mulai enggak berdaya, siapapun saudara yang mulai down, siapapun saudara yang mulai menyerah dengan hidupmu, menyerah dengan rumah tanggamu, menyerah dengan kesehatanmu, pandang salibnya, karena salib Kristus adalah kekuatan, karena salib Kristus adalah sumber mujizat, karena salib Kristus adalah sumber kemenangan bagi kita semua. Katakan amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bilang kiri kananmu, katakan, kita kuat bersama dengan Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini siapapun saudara yang mungkin sedang berpikir menyerah, udahlah menyerah saya. Udah saya menyerah dengan hidup ini, hari ini pandang salib Yesus.
di salib Kristus ada kekuatan. Di salib Kristus ada mujizat. Yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya kematian Kristus? Kematian Kristus memberikan kita kemenangan. Kita baca 1 Korintus 15, 5-57. Sama-sama 2-3 ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah 57. Sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama bersama saya katakan, kematian Kristus memberikan aku kemenangan. Amin. Jadi kita orang percaya bukan menghindari masalah. Jadi saudara yang udah ke gereja, jangan berpikir lalu nggak ada masalah. Saudara yang sudah ikut Tuhan, lalu berpikir hidup ini easy going, santai aja, biasa nggak ada masalah. Tidak, kadangkala kita udah ke gereja, kita udah melayani, justru ada masalah. Bukan Tuhan nggak peduli, bukan Tuhan nggak mengasihi kita. Kadangkala Tuhan izinkan. Hari ini hadapi apapun masalahmu, apapun pergumulanmu. Kenapa? Karena di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Jadi jangan menghindar dari masalah. Kenyataan kita nggak bisa rubah. Kenyataan itu saudara dari Allah dan dari manusia. Tapi sepanjang kita punya prinsip di dalam Yesus, pasti ada kemenangan. Apapun masalah, apapun kesulitan, kita akan tetap kuat. Amin. Hari ini pulanglah dengan hati yang bersuka cita, karena kematian Kristus memberi kita keselamatan. Kematian Kristus memberi kita kepastian. Kematian Kristus memberi kita kekuatan. Kematian Kristus memberikan kita kemenangan. Selamat menyambut Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami lagi layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Hiduplah untuk Tuhan, sebab hidupmu milik Tuhan. Dan teruslah mengabdi hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi, karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, Dia menderita.
karena setiap kami, karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau rela menderita gantikan setiap kami Tuhan. Karena cinta-Mu yang begitu ajaib, begitu hebat, begitu mulia bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersuka cita saat kami menyadari Tuhan Yesus Raja kami, Allah kami, Bapa kami, sungguh baik, sungguh setia buat kami Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu, kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, kami boleh kembali mengenang, kembali menghargai kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui peristiwa Jumat Agung ini kembali kami mengingat akan karya Tuhan selalu dalam hidup kami. Kami hidup dalam bertobatan, sebab kami tahu hidup kami telah diselamatkan sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah boleh kembali menguatkan kami, mengajar kami. Kami ucapkan berkat senantiasa Tuhan bagi hamba-Mu yang terkasih Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami bersyukur buat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa agar siapapun kami yang diberkati pada hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, kami diurapi, kami dijaga, kami menjadi kesukaannya Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi Ibu Gembala agar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, rahmat anugerah Tuhan selalu ada sempurna menjaga lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati bersama dengan keluarga besar, aman dalam cinta kasih berkat pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Elfri Sirait yang juga telah memimpin dalam firman Tuhan, juga diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucapkan hati kami untuk kami menyatu dengan karya keselamatannya, masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di siang hari ini. Sebelum itu Tuhan, kami rindu untuk terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Salibnya teramat mulia. Dosa kami diampuni karena kasih-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 8 dan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita mendengar ayat firman tadi di Matius ayat 26, ayat 26-8 dikatakan bahwa perjamuan kudus atau perjamuan tubuh darah Yesus, penyatuan kita dengan tubuh darah Yesus adalah untuk pengampunan dosa kita yang kita rayakan hari ini Jumat Agung ya saudara sekalian, untuk penebusan dosa kita, ya pengampunan dosa kita saudara sekalian, dan kita ya dibebaskan dari kutuk saudara sekalian ya saudara. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6-8 dikatakan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, ya saudara sekalian, itu tidak akan masuk ke dalam kesukaran atau kesulitan. Dunia boleh terjadi apapun, tetapi kita yang sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita harus percaya dan harus beriman saudara sekalian bahwa Allah akan melepaskan kita daripada resesi atau kesukaran. Di samping itu kita juga berjaga-jaga atas hidup kita dan menata hidup kita dan ekonomi kita dengan baik saudara sekalian. Dan juga seperti perjamuan kudus, apa kita menerima perjamuan kudus tubuh darah Yesus ini saudara sekalian yang kita rayakan hari ini saudara sekalian ya, yang kita betul-betul kita imani hari ini Jumat Agung, ya kita betul-betul resapi bahwa inilah kasih Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh besar saudara sekalian, yang sangat mahal dibayar oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu dengan Dia menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita dan untuk kita dekat kembali dengan Allah, kita dihapus dosa kita dan kita dibenarkan saudara sekalian oleh Allah. Tapi kita juga berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan selalu minta ampun kepada Tuhan Yesus kalau kita ada dosa pikiran, dosa perkataan, ya saudara sekalian, dosa di dalam hati, atau salah berpikir atau apapun saudara sekalian, kita harus berhati-hati dan kita harus waspada saudara sekalian, berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Maka itu saudara sekalian, kita harus berjuang dalam hidup ini supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga dan kita akan mencapai sorga saudara sekalian sebagaimana janji daripada Tuhan Yesus. Kita saat ini sekarang akan menerima perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung. Tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit, aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, ulapi leverku sempurna, sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa sejenak dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan.
Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami manusia mulia dan kami tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami berkecukupan. Dan kami juga muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah berpenuh kasih kepada kami dan sudah mengorbankan tubuh darahnya kepada kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus, itu adalah anugerah terbesar untuk kami. Dan inilah minyak urapan dan kita oleskan pada dahi dan kepala pada bagian yang sakit. Dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami dan kami juga sudah memakai minyak urapan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan Yesus dan Engkau mengurapi kami dan penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua menjadi kesukaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Kau berikan wibawa ilahi. Kau berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat, sempurna, sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit, darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu kepada Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Kami percaya kasih-Mu besar kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan Yesus, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami Gereja Tiberias Indonesia dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, buat berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan Tuhan Yesus selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu tidak gagal, tidak miskin Tuhan Yesus, selalu berhasil. Dan kami tolak segala penghalang berkat buat anak-anak-Mu, jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus urapi pendeta-pendeta berkhotbah dengan penuh kuasa dan juga berikan Tuhan Yesus tanda tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan selalu tercukupi dan berikan juga kepada para koordinator, pekerja ya Tuhan Yesus dan juga tim worship, media, choir, director semua dipakai Tuhan dan heran dan luar biasa apapun yang diperlukan selalu tercukupi dan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Anggoro dan keluarga, Tuhan Yesus istri dan anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Tuhan Yesus dan Pak Antoni dan Liana diberkati, juga Ibu Teni diberkati dan berkati Tuhan Yesus, Yeni dan Suryogo diberkati, Ibu Popi dan Pak David diberkati, Mama Ibu Popi sehat, sembuh kembali dan dapat berjalan dengan tegap dan sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus, Lia Pardiman diberkati dan Ibu Lili dan Pak Yafet diberkati dan Pak David Kristianto Abiata diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati dan Raymond di Bekasi diberkati, Pak Raymond diberkati Tuhan Yesus dapat punya rumah dan tidak saraf kejepit Tuhan Yesus dan Pak Dama di Bekasi diberkati. Terima kasih Bapak dan kami berdoa untuk Pak Ganda Simatupang yang akan ke Amerika Tuhan Yesus belajar
Berkati Tuhan Yesus untuk lulus dengan baik nanti dalam 1-2 tahun ini Tuhan Yesus, dan akan kembali ke Indonesia dengan pangkat yang luar biasa Tuhan Yesus, dan dipakai oleh negara dengan heran dan luar biasa. Pakai Pak Ganda Simatupang menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan Engkau Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia tetap penuh kuasa, penuh mujizat, dan penuh kuasa dan mujizat-Mu terjadi pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Kau sayangi Tuhan Yesus, Kau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya doa-doa yang Ibu sudah naikkan, Tuhan kabulkan. Dan kita semua jemaat Tiberias terus diberkati Tuhan. Baik saudara, kita akan tutup ibadah Jumat Agung ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang mulia yang kami lakukan pada siang hari ini. Biarlah ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pulang dengan penuh percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa kami, Tuhan telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya sorganya yang mulia Tuhan sudah jamin bagi setiap kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan yang di Gading Nias, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa berkat mujizat tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, yaitu Saudara Glenn bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Sony Saragi bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Daniel Salem, juga yaitu Joyce, dan juga yaitu rekan-rekan yang lain bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda choir, berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, koordinator di tempat ini, sound system, tim media, siapapun yang melayani pada siang hari ini, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Sekali lagi kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah